Baik, insyaallah sanaqra hadzal mawdu' insyaallah ma'a Ustazah Halijah Laila atau Halijah lah. Wujud Ustazah Halijah, falyatafaddali an taqra'i. Taib idza kana mawjud. Fadhali. Al-khamisah. No. Iya. Taib iqra'i. Tasta'idi ya Ustazah Halijah, fadhali an taqra'i. Taib insyaallah marrah lijai insyaallah. Idan mawjud. Taib Risma. Ustazah Risma Ahmad, tafadhali an taqra'i awalan. Taib Ayu Siti Nur Hayati, falyatafaddali an taqra'i badalan minhuma. Taib Ustaz. Taib barakallahu fiik, fadhali sanasma. Boleh Al-mas'alatul khamisah. Na'am. Al-khutbatu fiha. Yasunnu an yaktuba ya. Ya, baca aja nggak apa-apa, salah benar insyaallah dapat pahala di sisi Allah. Afan Ustaz, ada soalnya ini. Ya. An yaktubal imamu fi salatil istisqa bi khutbah wahidah ba'da shalah takunu jami'ah wasyamilah. Ustaz ya? Naam, sahih. Tafadhali. Istamiri, sahih. Ya mufiha bitaubah wa kasratus shadaqah. Nah, terus. Wa ngaju' ilallah wa tarakal ma'asi. Jazakillahu khairan. Permasalahan yang kelima cukup itu dulu Kak Ustazah Ayu, nanti kita sambung lagi. Yani yasunnu ayyaktuba, disunahkan seorang imam itu berkhutbah fi sholatil istisqa, maksudnya setelah dia salat istisqa dia berkhutbah bi khutbatin wahidah, dia khutbah sekali saja setelah sholatnya. Nah, kemudian di dalam khutbah dan sholat itu penyampaian khutbahnya harus secara menyeluruh, dalam artian ya apa saja yang disampaikan, ya tentu saja hal-hal berikut nanti, wasyamila, dan sempurna dalam penyampaiannya agar supaya makmum mengikuti dan mentaati dan mengikuti ajakan yang imam sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa yang diperintahkan oleh imam di situ? Yaitu diantaranya ya'muru fiha bitaubah. Di dalam isi khutbah itu seorang imam mengajak atau memerintahkan para jamaahnya dan terutama juga imam itu sendiri untuk mengajak bertaubat. Bertaubat kepada siapa? Bertaubat kepada Allah. Karena memang kita sendiri semua tahu bahwasanya manusia tiada yang sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentunya kita punya dosa, punya salah, ya kan? Sebagaimana hadis yang sudah antum dan antuna hafal, insyaallah kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun.
Jadi di setiap kita pasti ada dosa. Jadi jangan merasa kita suci atau apalagi sok suci ya. Nah, jadi hati-hati. Tentu kita pasti ada salah. Jangan merasa diri kita lebih daripada yang lain. Maka imam ini memerintahkan kita untuk bertaubat. Jadi astagfirullah wa atubu ilaih. Ya kan? Bertaubat. Kemudian di samping itu untuk mempercepat doa kita atau hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rahasia berikutnya, yaitu wa kasratus shadaqah. Jadi memperbanyak sedekah kita. Jadi kita sedekahkan sebagian harta kita untuk lillahi ta'ala tentunya. Nah itu mempercepat atau membuat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Nah itu dia. Kemudian ya. Baik. Nah itu dia cukup. Ini si kecil ikut-ikutan nih. Maaf. Namanya Fatima, mohon maaf ya. Ya, oke. Fatima harus diam. Kemudian warruju'u ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lalai dalam urusan dunia kita, urusan-urusan lain-lain yang tiada kaitannya dengan ibadah kepada Allah, maka seorang imam harus mengajak kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena konsep dasar kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana kalau kita lihat di kitab fikih ibadah kelas 7 dari karangan dari penerbit Darus Syafi'i, itu mengatakan tujuan hidup kita ya, ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tidak lain kita diciptakan baik jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ di surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi intinya itu, jadi harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah menjauh diri kepada Allah, bahkan lupa sama Allah, akhirnya lari ke dukun atau lari ke orang pintar biasanya. Tuh, kalau kita lihat-lihat zaman modern, mereka malah bertanya di sosial media, adakah yang tahu orang pintar di sini? Minta bantuannya dong, nomor HP-nya atau apa, orang pintar. Tidak, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menurunkan hujan, yang memberikan hujan atau memberikan segala sesuatunya ya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya watarkil ma'asi, menjauhi watarkul ma'asi, yaitu menjauhi daripada perbuatan maksiat yang kita pernah kerjakan, baik yang disengaja atau tidak sengaja, kita jauhi. Misalnya nggak disengaja, misalnya maksiat kecil, misalnya nauzubillah, kadang kita lupa, lalai. Ketika berdua, kita omongin teman kita, misalnya omonginnya kalau yang baik walhamdulillah, tapi mungkin ada kekurangannya diomongin. Nah, itu termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat kita. Nah, itu dia, jangan sampai dikerjakan kembali. Itu yang perlu disampaikan oleh imam, karena nggak mungkin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih mengerjakan hal-hal yang tadi disampaikan, masih bermaksiat kepada Allah, sholat kita masih lalai, kemudian kita bahkan masih mengharap sama manusia gitu kan. Jadi itu yang membuat susah untuk diterimanya doa kita. Kemudian selanjutnya insyaallah sanaqra mawjud di sini Tolhah bin Ubaidillah. Itu ada Tolhah bin Ubaidillah, ini kayaknya pakai tab ini. Tafadhol ya akhi al-karim. Al-Ustaz la adri masmuhu Tolhah. Tolhah, tafadhol. Mawjud? Baik, baru mawjud. Mawjud mana? Walhamdulillah maratan saniyah. Fi liqa'in hasaniyah. Ustaz Yusuf Haslam. Tafadhol.
Ahlan wa sahlan Ustaz, fadhal, iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yanbaghi an yakthura fil khutbati min al-istighfar wa qira'at al-ayat allati ta'muru bihi wa yakthura min ad-du'a bi talabil ghaithi min Allah ta'ala ka qawlihi Allahumma aghithna wa qawluhu Allahumma askina ghaithan mughithan mari'an mari'an ajilan ghayra ajil nafi'an ghayra dharin. Wa ma'na mari'an sahlan tayyiban wa mari'an muhsiban wa qawluhu Allahumma anta Allahu la ilaha illa antal ghaniyya wa nahnu al-fuqara anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin wa nahwi dhalik wa yarfa'u yadayhi lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dhalik hatta kana yura bayadun ibtihi wa yarfa'u an-nasu aydiyahum li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi yastasqi fi salatil jum'ah rafa'a an-nasa aydihim wa yakthiru min as-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'anna dhalika Baik, jazakumullahu khairan. Masyaallah, barakallahu fikum ala qiraatikum, insyaallah. Selanjutnya, jadi setelah tadi rentetan imam memberikan nasihat kepada makmum dan tentunya buat diri sendiri, sebagaimana biasanya imam kalau khutbah sebelumnya dia bilang usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian dan diriku sendiri. Jadi terkena juga untuk dirinya sendiri, kemudian ditambahkan dan wayam bagi seyogianya ayat surah memperbanyak di dalam khutbahnya tersebut untuk ucapan atau ada di dalam khutbahnya itu ada minal istighfar, yaitu dia beristighfar selalu kepada Allah di dalam khutbahnya, memperbanyak astagfirullah atau istighfar, yaitu bertaubat, meminta ampun pada Allah. Kemudian di dalam khutbahnya dulu isinya juga ada bacaan ayat-ayat yang tentang memerintahkan hujan diantaranya, atau memerintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan, atau hal-hal yang terkait dengan itu ayat-ayat tentang misalnya suruh sedekah, ayat tentang kembali kepada Allah, menjauhkan maksiat, jadi mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kaum muslimin yang ada di situ. Kemudian juga katanya wa yaksiru minad du'a, dan kemudian juga memperbanyak doa-doa dalam hal meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doanya itu aja fokusnya, karena kita minta hujan ya itu terus yang diminta, memperbanyak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Allahumma aghithna, atau di dalam hadis yang lain bahwasanya kita juga dibolehkan berdoa ini Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna 3 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Dalam artian ya meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan kemudian agar supaya dikabulkan. Jadi kita harapan betul-betul 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit suuzon. Pokoknya 100% husnuzon kita kepada Allah, merendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang membuat akhirnya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi di situ tuh? Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala juga di sini hadisnya wa qauluhu, sabda Rasulullah atau doanya di antaranya juga Allahumma asqina ghaithan mughithan, gitu kan. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang betul-betul membawa manfaat. Di situ kan tadi itu dijelaskan sahlan wa tayyiban, mari'an wa mari'an, ajilan wa ghairu ajil, yaitu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disegerakan hujannya dan tidak diperlama-lamakan. Jadi nggak pakai lama-lama, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah kita harus selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya sebagaimana tadi dibilang
hujannya juga agar nafi'an. Ketika turun hujan, hujannya itu bukan membuat musibah, bukan membawa madorot, tetapi nafi'an, membawa manfaat dan tidak membawa madorot. Dan kemudian wa ma'nan mari'an, yaitu juga penuh dengan keselamatan, sahlan toyiban, mudah, dan kemudian ya baik gitu loh. Kemudian di situ wa qauluhu Allahumma antallah, kemudian juga doanya harus dimasukkan bacaan gini, ya Allah, engkaulah Allah, la ilaha illa anta, engkaulah tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain engkau, dan engkaulah yang maha kaya, antal ghani. Kemudian kita merendah di situ kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahnul fuqara, kita ini fakir. Nah, itu fakir di bawah miskin, betul-betul betul-betul nggak punya apa-apa. Kemudian di situ baru setelah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, anzil alainal ghaith, yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, turunkanlah kepadaku hujan, turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta lana quwwah wa balaghon ilahin, dan kemudian jadikanlah turunnya hujan itu, jadi ketika udah hujan turun, jadikanlah hujan itu sebagai kekuatan bagi kami. Sebagai kekuatan buat apa? Ya kekuatan ketika udah, kalau hujan kan pasti menyuburkan tanah, sehingga tanah itu menyuburkan tanamannya berbuah ataupun bisa dimakan dari sayur mayurnya, membuat kita kekuatan. Kemudian wa balaghon ilahin, dan menjadikan pertolongan bagi kami. Jadi seperti itu. Wa nahu dzalik. Nah, penulis mengatakan wa nahu dzalik, atau yang seperti itulah pokoknya doanya memperbanyak meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yarfa'u yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya. Ketika berdoa itu diangkat tangannya. Jadi bukan sekedar biasa, tangannya betul-betul diangkat sampai ke atas. Lianna, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW yaf'alu dzalik, melakukan hal tersebut. Nah, lagi-lagi kenapa selalu berdalih kepada Nabi Muhammad SAW? Ya karena perintah Allah, atiullaha wa atiur rasul. Taat kita harus kepada Allah dan taat kita juga harus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di situ sampai mengangkat tangannya sampai apa? Karena ya robayadho ibtihi, sampai kelihatan, maksudnya apa? Ketiaknya yang putih dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Wa yarfa'un nas aydiyahum, kemudian juga ya makmum mengangkat tangannya juga sama, gitu kan? Kenapa? Lianna Nabi SAW lama rafa yadaihi yastasqi fi sholatil jum'ah. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada sholat Jumat. Jadi dilakukannya sholat istisqa itu pada sholat Jumat. Dan itu dilakukan juga oleh para jamaahnya atau para sahabat Nabi SAW, mengangkat tangannya juga ketika itu. Kemudian wa yaksiru minas sholati 'alan nabi, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus perbanyak sholawat? Ternyata di situ disebutkan li'anna dzalika min asbabil ijabah, termasuk salah satu sebab di ijabah dikabulkannya doa. Apalagi kita sering banget ngedengar, apalagi yang kaum laki-laki nih, kita semua nih, biasanya kalau di khutbah yang kedua imam bilang innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu jelas sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat dan bertaslim kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi khusus hanya orang yang beriman yang diperintahkan, bukan orang Islam. Karena belum tentu orang yang Islam itu senang menyebut nama Nabi SAW. Jadi disebutkan di situ orang yang beriman. Sallu, wahai orang beriman, bersolawatlah kalian semua dan bertaslimlah semua ala Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW.
Apalagi ada dikuatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW fima ma'nahu man shalla alayya sholatan falahu asro hasanat, atau man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asro. Ada dua hadisnya, diantaranya barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali solawat maka dapat 10 kebaikan. Itu yang pertama. Hadis yang kedua, siapa saja yang solawat kepadaku sekali saja solawat sallallahu alaihi asro, Allah akan memberikan sholawat kepada orang tersebut dengan 10 kali. Tentu sholawatnya Allah kepada kita ya rahmat, maghfirah, dan lain sebagainya. Jadi betul-betul memang sholawat itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Jadi kapanpun waktu kita, waktu senggang, waktu luang, waktu sibuk, waktu naik kendaraan, naik motor, jalan, itu sholawat paling tidak ya ucapkan selalu Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallu alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu juga nggak apa-apa, paling ringkas. Ya tujuan itu tadi, biar kita dapat sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan selanjutnya insya Allah. Di sini insya Allah cara melihatnya ya ini kakak Anggi, ada kakak Anggi di sini. Kakak Anggi belum kelihatan. Ada kakak Niswa. Kak Niswa ada. Kak Fadli, kakak Niswa, Antakroi, yang lain boleh ikut mendengarkan insyaallah. Tafadhali. Al-mas'alatu sadisah as-sunanul lati yanbaghi fa'alaha fiha. Nah, أيكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. terus ويستقبل القبلة في آخر الدعاء ويحول نعم فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين. وكذلك ما شابه رداءه وكذلك ما شابه الرداء العبادة ونحوها. نعم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه متفق عليه. وقيل الحكمة من تحويل الرداء والتفاؤل بتحويل الحال عما عليه. Oke, jazakallahu khairan. Iya, amma hiya alaih. Nah, Ustazah, boleh diperbesar sedikit nggak nih tulisannya nih? Oh, dikit aja. Dikit fakot. Nah, cukup. Oh iya. Permasalahan yang keenam, gimana, Kak? Anda izin pakai apa buat beli tiket ke Ancol? Oh, itu tuh ada Ustadz ganteng tuh, Ustadz Yundi di dalam. Toyib, al-mas'alatu sadiyah, masih ya, permasalahan yang keenam sekarang. Pokoknya kalau yang namanya permasalahan itu bukan berarti negatif ya. Maksudnya itu ya emang seperti itu adanya gitu. Karena hidup itu permasalahan semua yang harus diatasi. Jadi bukan berarti sebuah musibah. As-sunanul lati, sunnah-sunnah yang bagi fa'alaha fiha, yang harus dilakukannya ketika keterkaitan dengan sholat istisqa apa aja nih? Ayyak surah minad du'a il ma'thur anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Harus memperbanyak nih sunnahnya ya, memperbanyak apa? Doa-doa yang ma'thur. Maksudnya apa yang ma'thur? Yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka di situ disebut al-ma'thur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang dima'thurkan, maksudnya yang selalu dibaca atau yang disampaikan atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus memperbanyak dari hal tersebut. Kemudian apa? Sunnahnya juga menghadap kiblat di dalam akhir doa, di dalam akhir doanya. Kemudian juga sunnahnya juga wa yuhawwilu ridaahu. Maksudnya apa? Membalikan itunya, jubahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang Arab itu biasanya ada jubah. Dia pakai pakaian biasa yang panjang jalabiah, kemudian ada jubahnya. Nah, jubahnya itu dibalik. Yang biasanya tangan kanan di kanan itu dibalik. Maksudnya dibalik apa? Iya, jadi ya terbalik, pakaiannya terbalik. Jadi yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri, dibalik. Gitu kan? Ya seperti disebutkan di sini, fayaj'alul yamin, menjadikan yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Kemudian wa kadzalika ma syabaha rida. Begitupun yang ya serupa dengan rida yang kita pakai. Seperti kalau orang Indonesia biasanya pakai sorban. Pakai apa tuh, atau sejenis isal gitu kan. Itu dibalik, diputar. Yang biasa di kanan diputar ke kiri. Jadi seperti kal'aba itu kan, ya tadi itu sorban atau sejenisnya. Faqad thabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hawwala ilan nasi zuhrahu. Nah, itulah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan itu dan memindahkan posisi badannya ke belakang para makmum. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad membelakangi makmum atau membelakangi para jamaahnya, kemudian dia wastaqbalal qiblah yad'u, kemudian dia menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma hawwala ridaahu, kemudian membalikan tadi. Berarti di sini adalah membalikannya setelah dia melaksanakan doa. Wastaqbalal qiblah yad'u, setelah selesai doa kemudian tsumma hawwala ridaahu, yaitu membalikan ridaahu. Coba di situ ada keterangan satu kurung. Apa itu maksudnya? Ada nggak maksudnya? Boleh nggak dilihatin ke bawah? Mungkin ke bawah apa maksudnya? Oh, itu muttafaqun alaihi wa syukran. Jazakallahu khairan, kita ke atas lagi. Itu keterangan dari perawi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wakila, dan dikatakan juga selain itu apa? Kenapa harus membalikan ridanya atau sorbannya? Al-hikmatu min tahawwilir rida tafa'ul wa bitahwilil hal amma hiya alaihi, yaitu agar supaya ya terlihat kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal betul-betul kita papa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beda dengan sholat Id. Kalau sholat Id bajunya kan harus bagus, kemudian juga serba baru gitu kan. Tapi kalau untuk sholat Id, sholat istisqa ini pakaiannya pakaian ya, kalau di dalam ceramah-ceramah yang ada itu disebutkan pakaiannya yang ya compang-camping atau pakaian yang lusuh, yang betul-betul menandakan kita ini adalah hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya sebentar. Taib. Nomor taib yang kedua sekarang. Yang kedua Aulia, ada Aulia, kakak Aulia. Aulia mana sih? Ya Ustaz. Aulia di samping Niswa. Itu ada Ayu, ada Lia, ada Aulia. Aulia mau wajib Ustaz. Taib, insyaallah. Setelah itu Aulia Hanifah. Taib yang kedua, silakan. Atsani. Nah. Yasinu ayyakhruja. Ya. Ayyakhruja ila salatil istiqa'i jami'al muslimin hatta nisa'i was-sibyan. Nah, syukuran, jazakallah khairan. Jadi ya sunnu ayyakhruja, disunahkan nih semuanya keluar. Siapa yang keluar dalam kegiatan sholat istisqa itu? Semua jami'il muslimin, semua orang-orang muslim itu harus keluar.
Sunnahnya begitu. Sekalipun hatta nisa, perempuan juga, wasibyan dan anak-anak. Sama kayak Idul Fitri dan Idul Aid semuanya. Keluar semua. Kalau kemarin Idul Fitri, Idul Adha itu keluarnya karena bentuk kegembiraan untuk syiar, kalau ini pun sama. Keluarnya karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya keluar, bahwasanya semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar turun hujan. Jadi dengan apa? Dengan datangnya, keluarnya anak-anak, anak kecil dan perempuan semua dan kaum muslimin, ya ingin membuktikan kepada Allah, kami semua butuh kepadamu, gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, walaupun dalam keadaan misalnya tidak suci, ya datang tetap di lapangan seperti itu. Thayyib, jazakillah khairan. Kemudian Aulia Hanifah. Mujud. Nomor 3 Ustaz. Aulia Hanifah. Nah Ustaz. Nomor 3 ya Ustaz. Nah, Faris, nah. Ini ya sunnu atau yusinu Ustaz? Ya sunnu. Aywa. Ya sunnu inda nuzulil matar an yaqifa fi awalihi liyusibahu minhu wa yaqulu Allahumma nomor 3 ya sunnul khuruj ilaiha bi khudu'i wa khushu'i wa tadlili wa tudalili. Nah. Aywa, faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam listisqa'i mutadallilan mutawadhi'an wa mutaqashi'an wa mutadarri'an. Sahih. Tafadhal, jazakillahi khairan. Kemudian disunahkan juga ya sunnul khuruja ilaiha, disunahkan kita keluar. Jadi disunahkannya keluar juga dalam kegiatan sholat istisqa tadi, keluarnya bikhudu, dengan tenang. Jadi kalau Idul Adha, Idul Fitri kan takbir, Allahu Akbar, Allah, dengan penuh kegembiraan, happy. Kalau ini kudu tenang banget gitu kan. Jadi betul-betul khusyuk banget. Ya, karena gimana sih kalau kita meminta pada manusia aja kan, kita tenangkan diri dulu, jalannya pelan, kemudian nggak neko-neko gitu kan, santai, kemudian watadzallul, kemudian juga merendahkan diri kepada kepada yang meminta. Jadi merendahkan diri ya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita minta sesuatu. Di situ ingin memberikan, walaupun Allah Maha tahu ya, tapi itu kita harus betul-betul menzohirkan itu semua. Kita tahu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mana bukti cinta kita pada Allah? Ingin meminta kepada Allah, mana buktinya kamu butuh sama Allah? Ini jalannya dengan tenang, kemudian jalannya dengan khusyuk, betul-betul memang ingin ketemu sama Allah, pengen minta sama Allah, dan betul kerendahan diri. Faqad kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil istisqa mutadzallilan. Keluarnya dan telah keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk istisqa, minta hujan, mutadzallilan, dengan penuh kerendahan diri, penuh rendah diri kepada Allah, penuh mutawadhi'an, penuh dengan ketenangan, mutakhasyian, kemudian penuh dengan kekhusyuan, wa mutadarri'an. Ya, mengharapkan agar diterimanya doa atau permintaan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga pelajaran untuk kita nih, dalam artian apa? Jadi di dalam setiap kehidupan belajar atau kehidupan berpendidikan itu ada ilmunya di dalam kegiatan tersebut. Dalam hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi, dalam hal-hal yang dikerjakan oleh Nabi SAW, itu pun bisa dipraktekkan dalam kehidupan bersosialisasi terhadap manusia. Jadi kita dalam hal perlu sesuatu tentu ada prosesnya. Ya, ketika kita minta kenaikan gaji, atau minta pangkat naik, atau pengen minta naik level aja misalnya, itu kan harus betul-betul melalui tahapan-tahapan, ya kan, itu kepada manusia, gimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tahapannya apa tadi? Ya tadi kalau misalnya pengen naik gaji,
atau naik tingkat, belajar yang benar, belajar yang khusyuk, belajar yang serius. Waalaikumsalam dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya insyaallah rabi'an yang keempat ini ada Kak Bilqis Fatihatur Rahmah maujudah. Ada? Yep. Kalau gitu ada Kak Hamid. Kak Hamid maju. Yep. Kak Gifari. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Ya Ustaz, rakam rabi'. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah, yusannu 'inda nuzulil matar an yaqifa fi awwalihi yusibahu minhu wa yaqulu Allahumma sayyiban nafi'an wa sayyibu al-munhamir al-mutadafir wa yaqulu mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Nah, Masya Allah. Nah, ini juga nih yang keempat. Tapi terkadang mungkin sebagian orang tua atau kita lupa ketika hujan turun. Bahkan kalau yang kadang yang punya anak ketika hujan turun main hujan dilarang. Padahal di sini Rasulullah ngasih tahu kepada kita nih, ya sunnu dan nuzulil matar, disunnahkan ketika turun hujan. Memang sekarang hujan sekarang itu kan kadang kandungan material polusinya banyak tuh. Jadi ditunggu dulu hujannya sekitar 1-2 menit. Jadi hujan yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang dari langit turun, kemudian membawa reruntuhan yang ada di langit-langit atau di sekitaran itu, kotoran-kotoran polusi udara itu jatuh semua bersama airnya. Tunggu 1-2 menit setelah itu baru. Karena di sini jelas nih ya sunnu 'inda nuzulil matar ayyaqifa fi awwalihi liyusibahu minhu. Jadi ketika turun hujan itu kita dianjurkan banget untuk membuka sebagian pakaian kita agar terkena hujan. Nah, khusus, tapi ini khusus untuk yang kaum pria, laki-laki ya membuka. Ya kalau kita kalau misalnya kalau yang untuk yang akhwat ya pakai semuanya nggak apa-apa, mandi hujan semua gitu kan. Jadi kalau dibuka sebagian tentunya kalau yang ikhwan ya yang bukan aurat ya. Kalau yang akhwat yang bukan auratnya misalnya jari jemarinya bisa dikenakan air. Biasa kan kadang pakai kaos tangan tuh atau sarung tangan, dibuka sarung tangannya dikenakan. Jadi untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW tadi. Kemudian apa? Ucapkan, doakan, berdoa wa yaqulu, dan Nabi Muhammad SAW berdoa itu Allahumma sayyiban nafi'an, dan kita juga ikut doanya seperti itu. Ya Allah, jadikanlah hujan pada hari ini hujan yang membawa manfaat. Jadi hujannya betul-betul membawa manfaat untuk kita semua. Jadi ketika ada hujan, ucapkan alhamdulillah Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Jangan bilang hujan baru juga jemur pakaian. Nah, itu juga tanda-tanda tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala tanpa sengaja tuh. Ya, walaupun kita astagfirullah, hujan ya baru juga jemur pakaian basah deh. Nah, itu nggak boleh itu. Walaupun istighfarnya betul, tapi setelah itunya berarti dia menghindari nikmat rahmat Allah kalau dengan ucapan tersebut. Jadi betul-betul apapun yang diturunkan hujan oleh Allah merupakan rahmat. Kemudian di situ disebutkan apalagi itu wasayyib wal munhimir al mutadafik wa yaqulu mutirna. Kemudian juga mengucapkan hujan, ketika hujan turun juga terkena, maksudnya wasaibu terkena, maksudnya terkena badan kita terkena hujan. Kemudian juga kita ucapkan, boleh juga kita ucapkan mutirna, hujan yang diturunkan kepada kami bifadlillah, karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ucapkan tuh ketika mandi hujan,
badan kita terkena air hujan, mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Alhamdulillah kita diturunkan hujan, karena itu merupakan keutamaan Allah dan merupakan rahmat Allah yang turun kepada kita. Jadi ini adalah hujan yang baru saja Allah turunkan kepada kita dan rahmatnya. Jadi gitu. Jadi betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tayyib. Kemudian al-khamis, yang kelima itu insyaallah ada Ustazah Dahlia sudah belum ya? Ustazah Dahlia Rizka Putri. Baik, wujud. Oke, ada di sini ada Nur Fatimah tadi. Nur Fatimah, tafadhali anta qra'i. Nah. Tayyib Ibnu Jabal mawjud, Ibnu Jabal mawjud, fal tafadhal anta qra'. Nah, tayyib, fadhal ikra. Naam. Ya, Masya Allah Ibnu Jabal. Nadia Rahmah. Tafadhali. Afwan. Nah. Wa idza kasura al-matar wa khafif min ad-durari yusinnu an yaqul Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma ala zirabi wal akami wal butunil audiyati wa manabitis syajari wal zirab al-jibalus sighar wal akam jama' akmati wa hiyat talli wa huwa majtama' minal hijarati fi makanin wahidin. Taib, jazakallahu khairan. Nah, ini juga nih sama nih. Jadi kalau wa idza kasural mator, kalau turun hujannya banyak banget itu kan, hujannya lebat banget. Wa khifa min ad-darar. Kemudian kita takut akan ada musibah karena hujannya betul-betul hujan lebat gitu kan. Kita jadi ketakutan karena hujannya betul-betul hujannya bukan hujan yang biasa, hujannya luar biasa kan, pernah tuh terjadi tuh hujannya betul-betul lebat banget dan kita buat takut. Nah, maka kita harus doa. Jadi doanya tuh di situ dikatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Maksudnya apa? Ya Allah, turunkanlah hujan kepadaku dengan hujan yang membawa manfaat, yang wala alaina, dan tidak membuat musibah kepada kami. Jangan sampai hujannya membawa musibah kepada kami. Ya kalau udah begitu kan sangat berbahaya. Jadi betul-betul kita harus hati-hati. Kemudian apalagi di situ Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma ala zarabi wal akami wa butunil audiyah wa manabitut asyajar. Nah, di situ dijelaskan ya. Wa zarab al jabar as-sighar. Jadi hujannya ya Allah, tolong hujannya itu betul-betul ya yang ada di sekitar kami itu membawa manfaat wala alaina, dan tidak membuat kami madarat atau tidak, hujannya itu bukan merupakan sebuah ya mudarat atau perlawanan bagi kami gitu kan. Kemudian hujannya juga tidak membawa membahayakan daripada longsor bagi kami gitu kan, atau membuat pepohonan tumbang. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di situ disebutkan wa huwa ma ijtama'a minal hijarah fi makanin wahid, yaitu jangan sampai hujannya juga akhirnya membuat longsor dan kemudian berkumpulnya semua bebatuan di tempat yang satu sehingga mensusahkan bagi kita yang ada di sekitarnya. Jadi betul-betul hujannya dalam artian ketika hujan besar atau hujan lebat kita disunahkan untuk berdoa seperti itu. Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dharabi wal akami wa butunil audiyah
wa manabitas syajar. Jadi seperti itu untuk berdoa. Atau tetap juga ya kita juga pertama kali doa dulu, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian setelah itu dilanjutkan doa seperti ini untuk meminta agar dijauhkan dari mara bahaya hujan yang turun yang berlebihan tersebut. Baik, jazakillahi khairan pada Ibnu Jabal. Yang pada intinya adalah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah kebaikan bagi kita. Jadi kalau kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ucapkan seperti tadi kalau baik Allahumma shayyiban nafi'an atau alhamdulillah tatimus shalihat kalau diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diberikan ujian juga atau tanda kutip kejelekan, tetap kita doakan yang baik juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ketika dikasih musibah, kita berusaha semoga musibah ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Allahumma hawalaina wala alaina, atau seperti alhamdulillah ala kulli halin. Berdoa segala puji bagi Allah terhadap apapun yang diberikan kepada kami dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti itu. Coba dilanjutkan, ada lagi atau ada yang mau ditanyakan atau ada kembali yang mau dijelaskan? Ada tambahan mungkin ada yang kurang? Oleh tafadhol dari Kak Hamid atau Kak Gifar atau Kak Bilkis atau yang lainnya ada yang mau ditambahkan? Tafadholu. Baik. Itu yang kelima. Kemudian selanjutnya ada permasalahan selanjutnya. Coba di bawahnya ada. Baik, ini sudah permasalahan yang lain. Baik. Kalau gitu insya Allah ini kita lanjutkan yang berikutnya. Falyatafadhalu, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan, silahkan yuk. Kami persilahkan yang mau ditanyakan atau yang mau ditambahkan. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ya, tafadhali. Untuk sholat istisqa apakah diwajibkan berjamaah Ustaz? Kalaupun bisa sendiri, apakah ada perbedaan dari tata cara sholat istisqa secara berjamaah dan ketika sendiri? Jadi bahwasanya kalau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tadi sholat istisqa secara berjamaah ya. Kemudian pertanyaannya boleh nggak sholat istisqa sendiri? Jadi kalau sholat istisqa dilaksanakan sendiri ya tidak apa-apa. Tapi tetap ya pengerjaannya sama kurang lebihnya yang sebagaimana tadi yang di permasalahan yang disampaikan tadi, tetap harus mengikuti prosesnya, mengikuti hal yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pun merupakan ya bantuan doa kita kepada kaum muslimin. Jadi di samping berjamaah silakan, kemudian juga sendiri juga silakan. Diperbolehkan keduanya dan kemudian caranya juga sama. Jadi tidak ada perbedaan akan hal tersebut. Jadi tetap dilakukannya mengikuti proses yang ada. Baik, seperti itu. Jadi boleh sendiri, boleh juga berjamaah, nggak ada masalah. Tapi yang memang yang afdalnya dikerjakan secara berjamaah karena dari situ kan semuanya betul-betul sedang mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang membutuhkan. Sini kalau dilihat di sini, tunggu. Kita lihat, tunggu. Digabung semuanya. Liburan apa? Jadi di sini Ibnu Qudamah mengatakan bahwasanya sholat istisqa memang tetap hukumnya sunnah muakkadah dan ditetapkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Ibnu Abdul Bar juga berkata para ulama telah berijma bahwa keluar beramai-ramai untuk istisqa di luar daerah dengan doa dan memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan
ketika musim kemarau dan kekeringan melanda hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau mau dikerjakan sendiri pun la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tapi memang disunahkannya secara berjamaah. Ada. Yo. Jadi kita ya Ustazah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Baik, jazakumullah khairan. Wa iyyakumul jaza insyaallah. Ada lagi? Baik ya, sudah ya, insyaallah. Nanti kita lanjutkan di kemudian hari. Oke, ini ada dari Ustazah Anggi, afwan Ustaz, tadi HP anak error jadi tidak bisa terbuka mic-nya. Ya, insyaallah. Semoga dimudahkan dan kemudian diganti HP yang terbaru yang terbaik untuk bisa belajar. Dan kita semua juga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta